7 Oktober 2021, ribuan supporter Newcastle turun ke jalan pakai sorban ala Arab, ngibarin bendera kayak baru menang final Liga Champions, padahal yang kejadian cuman ganti pemilik klub doang. Malam itu pesannya jelas banget, klub terkaya di dunia baru aja lahir. Dulu Abramovich sukses bikin Chelsea jadi kekuatan baru, Sheikh Mansour sukses bikin City jadi tim terbaik di planet ini. Newcastle mikir sekarang giliran kita. Mereka dibackingi dana kekayaan negara yang nilainya lebih gede dari GDP kebanyakan negara di bumi ini. 5 tahun kemudian, coba tebak apa yang terjadi sebenarnya. Musim panas ini aja Newcastle udah kehilangan Sandro Tonali ke Tottenham, Anthony Gordon ke Barcelona, dan sang kapten Bruno Guimaraes ke Arsenal. Pelatihnya Eddie Howe, orang yang literally membangun kebangkitan mereka dari nol, mundur cuma beberapa hari sebelum musim dimulai. Alasannya dia butuh recharge setelah ngelihat kerja kerasnya perlahan-lahan turun di depan mata sendiri. Jadi pertanyaannya, kemana perginya semua duit Arab itu? Dan kenapa Newcastle di 2026 kelihatan bukan kayak Manchester City berikutnya, tapi lebih mirip klub feeder yang cuma kebetulan dananya gede? Oke, mungkin biar adil gue kasih tahu dulu apa yang mereka beneran dapetin. Newcastle yang dulu hampir degradasi zaman Mike Ashley, cuma dalam 18 bulan langsung lolos ke Liga Champions. Mereka juara Piala Liga 2025, mecahin puasa gelar 70 tahunnya. Dari takeover sampai pertengahan 2024, mereka belanja transfer lebih dari 400 juta pound. Spend nomor 5 terbesar se-Inggris, ngalahin Liverpool bahkan Manchester City sendiri. Gaji pemain naik dari peringkat 12 Liga jadi peringkat 8. Di atas kertas ini kelihatan persis kayak awal-awal dalam proyek Abramovich atau Mansour. Tapi ternyata berbeda, dan bedanya bukan soal niat, tapi soal timingnya. Waktu Abramovich masuk ke Chelsea tahun 2003, belum ada aturan finansial yang ketat yang nahan dia belanja segila apapun. Manchester City juga gitu tahun 2008. Newcastle, mereka baru masuk hampir 20 tahun kemudian, langsung nabrak era financial fair play dan aturan UEFA yang lebih ketat lagi soal batas biaya skuad berdasarkan pendapatan klub, bukan kekayaan pemilik. Jadi walaupun PIF itu pemilik terkaya di sepak bola dunia, itu nggak ngaruh karena aturan sekarang ngebatesin berapa banyak duit yang boleh disuntik pemilik berdasarkan berapa persen pemasukan klub itu sendiri. Dan pemasukan Newcastle warisan dari bertahun-tahun stagnasi era asli, yang nggak sanggup nopang belanja gila-gilaan ala Manchester City tanpa bikin laporan keuangan mereka ambruk. Dan laporan keuangan mereka hampir beneran ambruk. Coba ngilangin satu trik akuntansi doang, penjualan stadion St. James Park ke perusahaan saudara di dalam grup kepemilikan mereka sendiri tahun 2025, buat nyatet untung palsu di laporan keuangan, dan angka aslinya keluar. Newcastle rugi sekitar 250 juta pound dalam 4 musim. Ini bukan klub yang lagi ngacir ninggalin pesaing, ini klub yang lagi mepet banget sama batas toleransi regulator. Newcastle sekarang beneran lagi dibawa kesepakatan resmi sama UEFA buat ngerem kerugian mereka dengan ancaman larangan main di Eropa kalau mereka melanggar. Margin kesalahan yang dulu dinikmati Chelsea sama City di era 2000-an itu sama sekali nggak ada buat Newcastle di era 2020-an. Ada juga mekanisme diem-diem yang ngelawan mereka, rasio biaya skuad yang ngikat beberapa banyak klub boleh belanja gaji dan transfer langsung ke pendapatan klub itu sendiri, bukan ke rekening bank pemiliknya. Kedengaran adil di atas kertas, tapi sebenarnya itu juru kunci posisi klub yang udah kaya duluan biar tetap di atas. Newcastle emang udah nyusul soal gaji dibanding Tottenham sama Manchester United, tapi sampai musim ini ada 4 klub Premier League yang masih ngeluarin lebih dari 100 juta pound setahun. Lebih banyak dari Newcastle, cuma buat gaji doang. Mungkin ini jebakannya, klub-klub kaya tetap makin kaya di bawah aturan ini karena pendapatan mereka udah gede duluan sebelum aturan ini berlaku. Dan tiap kali Newcastle lolos ke Liga Champions dan mulai bangun momentum, pemain terbaik mereka sendiri yang malah diincar klub-klub elit pakai kekuatan finansial yang Newcastle nggak bisa lawan. Batas regulasi itu nyata, tapi itu bukan seluruh cerita. Dan disinilah yang bikin PIF sendiri harus introspeksi. Aturan-aturan ini udah publik sejak Oktober 2021. Ini bukan kejutan lagi. Gak ada yang maksa Newcastle buang-buang 15 juta pound buat Matt Target. Gak ada yang maksa mereka rugi jual balik Chris Wood cuma setahun setengah setelah dibeli. Dan gak ada yang maksa mereka masuk drama tarik ulur soal Alexander Isak musim panas lalu, yang berujung si striker jalan keluar dari latihan nolak main sampai akhirnya dijual ke Liverpool dengan harga rekor di Inggris. Tapi kali ini bukan kelihatan sebagai klub yang kuat, malah kelihatan desperate.
Kepemilikan yang percaya diri itu jual striker terbaiknya dan bilang ini buat fase berikutnya. Newcastle jual Isak setelah berbulan-bulan drama memalukan di depan publiknya sendiri. Terus ada hal yang bahkan gak kena aturan PSR sama sekali. Infrastruktur, stadion, fasilitas latihan. Newcastle bisa aja nyiram duit sepuasnya ke St. James Park tanpa konsekuensi regulasi apapun. Tapi 5 tahun kemudian, klub masih aja belum ambil keputusan. Studi kelayakan yang dijanjiin kelar awal 2025 masih molor ke 2026. Mereka udah beli lahan bersejarah di sekitar stadion, udah bikin gambar konsep buat perluasan St. James Park atau stadion baru 70.000 kursi di Leazes Park, tapi belum ada satupun yang mulai dibangun. Dan sekarang dengan Newcastle jadi kota tuan rumah Euro 2028, klub udah tanda tangan jaminan resmi kalau St. James Park gak bakal disentuh konstruksi apapun sampai turnamen itu kelar. Artinya renovasi realistisnya baru bisa dimulai 2028-2029. Itu paling cepat 7 tahun setelah takeover stadion yang harusnya jadi simbol Newcastle baru. Bakal kelihatan hampir sama persis kayak zaman Mick Ashley. Ini cuma lampu sorotnya lebih bagus sama wifi full stadion. Jadi kenapa semuanya jadi ngambang gini? Di dalam strategi besar PIF sendiri, ketuanya Yasil Ar-Rumayyan bilang di forum investasi akhir 2024, kalau setelah bertahun-tahun fokus ke aset internasionalnya, dana ini mau geser balik fokus ke ekonomi domestik ke Arab. Itu awalnya nggak ada hubungannya sama sepak bola, tapi ujung-ujungnya nyampe juga ke Newcastle. Awal tahun ini, PIF narik pendanaan dari LIF Golf, proyek olahraga internasional andalan mereka yang lain. Klub sih bilangnya semua ini bisnis as usual, tapi polanya susah diabaikan. Newcastle dapat sekitar 150 juta pound dana pemilik musim lalu. Tapi setelah penarikan dana LIF Golf itu, praktis gak ada dana suntikan baru. Transfer musim panas ini sebagian besar didanai dari hasil jual pemain sendiri, bukan dari kantong PIF lagi. Ini yang bawa kita ke rebuild sekarang. Newcastle emang belum berhenti belanja, tapi belanjaannya berubah total. Di 5 tahun pertama era PIF, mereka total cuma keluar sekitar 75 juta pound buat pemain umur 20 tahunan ke bawah. Musim panas sekali ini aja, mereka udah tembus lebih dari 100 juta pound buat kelompok umur yang sama, remaja dan pemain awal 20-an dari Denmark, Pantai Gading, dan negara-negara lain. Bukan lagi talenta Premier League matang, kayak era Howe dulu. Ini model ala Brighton atau Brentford, beli murah, kembangin lalu jual mahal. Mungkin secara bisnis ini lebih pintar mengingat kondisi regulasi sekarang. Tapi ini sama sekali bukan yang dijanjiin ke supporter tahun 2021, dan jelas bukan yang dimaksud CEO klub David Hopkinson pas dia bilang 9 bulan lalu kalau dia pengen Newcastle masuk ke pembicaraan jadi klub terbaik dunia di tahun 2030. Pelatih yang dibawa buat ngejalanin visi baru ini Matthias Jesle, orang Jerman umur 38 tahun yang menang Liga Champions Asia 2 kali beruntun bareng Al Ahly dan namanya melejit di Red Bull Salzburg lewat gaya main pressing tinggi dengan skuad muda. Secara konsep ini masuk akal buat proyek yang fokus ke pemain muda, tapi jujur ya, ini jelas penurunan ambisi dibanding pelatih sebelumnya yang baru aja ngasih trofi domestik dan lolos Liga Champions 2 kali. Newcastle musim lalu finish di posisi 12, kalah 17 kali di Liga dan dipermaluin agregat sama Barcelona di Liga Champions. Pramusim dibawa manajemen baru juga kelihatan goyah. Cuma sisa 3 minggu buat benerin skuad yang baru aja kehilangan kaptennya, otak kreatifnya, dan winger paling diandelin dalam satu bursa transfer doang. Ini kenyataan pahit di balik semuanya. Newcastle emang dari awal nggak bakal pernah jadi Manchester City berikutnya. Bukan karena PIF kurang duit, tapi karena era yang dulu bikin Manchester City bisa jadi Manchester City itu udah ditutup. Yang Newcastle dapetin malah klub yang kompeten, patuh regulasi, kadang seru ditonton, tapi punya masalah infrastruktur beneran. Dan pemilik yang selera buat proyek ini kelihatan mulai dingin. Justru di saat mereka harusnya lagi tancap gas, pas omongan soal jadi klub top dunia tahun 2030 belum mati sih, tapi udah nggak ada lagi yang ngomongin itu dengan penuh keyakinan. 5 tahun setelah pesta di jalanan itu, Newcastle bukan super klub dan mungkin nggak bakal pernah jadi super klub. Mereka cuma batu loncatan yang duitnya banyak, dan musim panas ini bikin kenyataan itu makin susah dibantah. Menurut lu gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.